Peristiwa Reformasi 98 belakangan banyak dipelingkir orang. Jika ada yang bilang, saya pernah menurunkan Soeharto dan bisa menurunkan siapapun, atau dia bilang, dulu Soeharto mau turun karena ia yang mengawalnya, jangan percaya, ia pasti seorang pembual. Sebab peristiwa 98 diniscayakan oleh keadaan yang begitu kompleks, dari mulai isu sosial, ekonomi, politik, sampai keamanan. Aktor-aktor yang terlibat pun begitu plural, dari mulai buruh, tukang beca, guru, akademisi, mahasiswa, sampai tokoh-tokoh agama. So, jangan mau dimanipulasi. Isu reformasi yang mulai gencar diserukan sejumlah tokoh akhirnya sampai ke telinga Soeharto. Mendengar itu, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai pada tahun 2003. Sidang Umum MPR 1998 memberi gelar Bapak Pembangunan pada Soeharto. Saat itu, Presiden Soeharto mengikuti saran IMF untuk memangkas subsidi energi. Kebijakan diambil dengan menaikkan harga BBM dari Rp700 per liter menjadi Rp1.200 per liter. Kebijakan tersebut menyulut aksi penolakan mahasiswa di sejumlah wilayah. Tuntutan reformasi kian menguat. Soeharto mengundang pimpinan DPR, partai politik, dan Golkar ke kantornya di Binagraha, Kompleks Istana Merdeka. Pertemuan berlangsung selama 90 menit. Menurut Hartono, Soeharto meminta DPR menyiapkan perangkat guna mereformasi sejumlah simpul politik sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga BBM dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi itu berubah menjadi kerusuhan saat para demonstran terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Di Universitas Pasundan Bandung, 16 mahasiswa luka-luka akibat bentrokan tersebut. Aksi demonstrasi mahasiswa yang tak kalah besar terjadi di Medan, Sumatera Utara yang berujung pada kerusuhan. Operasi penculikan para aktivis kembali dilakukan rezim Soeharto. Sebelumnya, menjelang pemilu 1997 dan sidang umum MPR 1998, sejumlah aktivis dikabarkan menghilang. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat negara selama periode 1997-1998. Dari angka itu, 1 orang dinyatakan mati, 9 orang dilepaskan, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini. Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G15. Ini merupakan lawatan terakhirnya ke luar negeri sebagai Presiden RI. Krisis moneter telah menyebabkan banyak perusahaan mem-PHK karyawannya dalam jumlah besar. Ekonomi kolaps, pengangguran terjadi di mana-mana. Seiring dengan meningkatnya eskalasi gerakan mahasiswa, dukungan dari berbagai elemen masyarakat pun meningkat. Dukungan mulai membanjir dari elit politik, organisasi non-pemerintah, buruh, dan rakyat. Di gedung MPR yang mulai diduduki oleh mahasiswa, orang berdatangan dan menyumbang apapun yang dapat disumbangkan, dari mulai air mineral hingga nasi bungkus. Sejak Orde Baru berkuasa, gerakan perempuan telah dikooptasi menjadi alat politik negara lewat Dharma Wanita dan Kowani. Namun sejak 1997, saat krisis moneter, aktivis perempuan dari berbagai lembaga membentuk Koalisi Perempuan Indonesia. Koalisi ini kemudian terlibat dalam aksi-aksi politik mendukung gerakan mahasiswa dan memasukkan perspektif gender dalam tuntutan gerakan reformasi. Awal 1998, ketika krisis makin parah, para aktivis yang tergabung dalam Suara Ibu Peduli menuntut penurunan harga susu. Mereka berdemo di Monas. Meski hanya berlangsung selama sekitar 30 menit karena dibubarkan aparat, namun aksi demonstrasi tersebut memiliki gaung yang cukup kuat. Para
peserta aksi yang adalah emak-emak ini memang cukup berhasil menyita perhatian publik. Selasa sore, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, di tengah guyuran hujan, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti mengadakan aksi damai dalam perjalanannya pulang ke kampus. Saat konvoi damai mahasiswa tiba di sekitar gedung bekas kantor wali kota Jakarta Barat di Jalan Es Parman, sekitar 300 meter dari kampus, rombongan tersendat. Pasalnya, jumlah massa yang cukup banyak itu harus mengantri saat memasuki pintu gerbang kampus yang kecil. Ketika sebagian mahasiswa sudah berada di dalam kampus itulah, tiba-tiba dari arah belakang barisan massa terdengar letupan senjata. Para mahasiswa terkaget, massa pecah berlarian ke segala arah. Represivitas aparat kemudian memancing kemarahan mahasiswa. Hingga dari dalam kampus, mereka mulai melempari petugas dan oleh aparat dibalas dengan tembakan dan gas air mata. Dari bentrokan itu, 4 mahasiswa tewas. Mereka adalah Hafidin Royan, Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, dan Hendriawan. Keempat mahasiswa tersebut ditembak saat berada di halaman kampus. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai tragedi Trisakti. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mendatangi kampus Trisakti untuk menyatakan bela sungkawa. Tanpa diduga, saat menjelang tengah hari, sekelompok massa muncul dari Jalan Daan Mogot ke arah kampus Trisakti. Massa tampak beringas, mereka pun lalu bentrok dengan aparat keamanan. Peristiwa terjadi di bawah jembatan layang Grogol, Jakarta Barat. Ini adalah awal meluasnya gelombang kerusuhan yang membuat Jakarta menjadi kota berdarah. Soeharto melalui orang dekatnya mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo, Mesir. Sementara itu, kerusuhan dan penjarahan semakin meluas. Beberapa pusat perbelanjaan di Jabodetabek seperti supermarket Hero, Superindo, Makro, Goro, Ramayana, dan Borobudur menjadi sasaran massa. Beberapa di antaranya dirusak dan dibakar. Tercatat, sebanyak 4.939 bangunan rusak, termasuk 21 bangunan milik pemerintah. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso, mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan kerugian akibat kerusuhan hingga mencapai 2,5 triliun rupiah. Sementara dari data Palang Merah Indonesia, 288 orang dinyatakan tewas dan 101 warga mengalami luka-luka. Pada saat yang sama, di Solo, massa merusak sejumlah bangunan termasuk kediaman Ketua DPR MPR Harmoko. Rakyat yang marah dan sudah kehilangan kepercayaan pada Soeharto kini siap bereaksi atas segala perkembangan situasi yang ada. Kerusuhan dan penjarahan pun terus meluas bahkan hingga seantero Nusantara. Menurut Kadispen Mabes Polri, Brigjen Dai Bahtiar, jumlah korban yang tewas di wilayah DKI ada 200 orang, belum termasuk 20 korban yang meloncat dari gedung. Sementara di Tangerang, 100 orang terpanggang dan jasad para korban sebagian besar dalam keadaan hangus terbakar. Belum pernah Jakarta selumpuh saat itu. Situasi begitu mencekam. Kendaraan umum tidak beroperasi. Jalanan pun dipenuhi warga yang berusaha pulang dengan berbagai cara. Para wanita menjinjing sepatu hak tinggi dan berjalan telanjang kaki menyusuri jalanan yang porak-poranda dan dipasangi berbagai rintangan. Menyaksikan semuanya, Soeharto memperpendek kunjungannya di Kairo dan lekas terbang menuju Jakarta. Ia lalu memanggil Wapres B.J. Habibie, Wiranto, Pangdam Jaya Syafri Syamsuddin untuk mengevaluasi situasi. Dalam pertemuan itu, ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri asalnya. Bandara dipenuhi penumpang yang datang mendadak dan ingin segera meninggalkan Jakarta. Saat itu terjadi, Jabodetabek masih mencekam. Suasana malam di pemukiman-pemukiman dipenuhi para pria yang berjaga dengan berbagai senjata tajam di tangan. Mereka siaga satu saat mendengar desas-desus akan terjadi penjarahan. Sementara di Cendana, Soeharto kembali memanggil Pangap Wiranto, KSAD Jenderal Subagio, dan Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursyid.
mereka mendapat instruksi untuk membentuk komando pemulihan, keamanan, dan ketertiban. Hari-hari menegangkan dimulai. Senin pagi itu, ratusan mahasiswa dan masyarakat datang ke gedung DPR MPR. Sebagian melilitkan pita merah di kepala. Mereka menyebut diri sebagai delegasi Gerakan Reformasi Nasional. Tidak hanya ingin menyampaikan aspirasi, mereka datang untuk menduduki gedung DPR MPR. Aksi tersebut digelar dalam rangka mendesak DPR agar memanggil MPR dan menggelar sidang istimewa dengan agenda utama meminta pertanggungjawaban Presiden Soeharto. Siang harinya, Ketua DPR MPR Harmoko didampingi wakil-wakilnya menggelar jumpa pers. Ia turut menyarankan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Sikap Harmoko ini cukup mengejutkan, mengingat beberapa waktu sebelumnya pada sidang umum MPR Maret 1998, ia begitu memuji-muji Soeharto dan mengatakan bahwa mayoritas rakyat masih menghendaki Soeharto untuk terus menjadi presiden. Malam itu, mahasiswa mulai menginap di gedung DPR. Ribuan delegasi, termasuk para tokoh masyarakat, tak hentinya berdatangan ke gedung DPR MPR untuk turut menuntut agar Soeharto segera mundur. Gelombang tuntutan reformasi terus membesar. Para elit politik, NGO, buruh, semua menuntut pengunduran diri Soeharto. Hal tersebut pada gilirannya membuat kabinet Soeharto terpecah. Selain Harmoko yang terbawa arus aspirasi massa, para menteri di bawah koordinasi Ginanjar Kartasasmita pun mengundurkan diri dari kabinet. Siaran pers tersebut disambut sorak-sorai massa. Di istana, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam, yaitu Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, MH Ainun Najib, Ali Yafi, Malik Fajar, Khalil Bedowi, Sumarsono, Ma'ruf Amin, dan Ahmad Bagja. 9 tokoh tersebut dilepas oleh Amin Rais yang saat itu masih menjadi guru besar ilmu politik di Universitas Gadjah Mada sekaligus Ketua Umum PP Muhammadiyah. Sebelumnya, Nurholis Majid menyarankan agar Soeharto mengundang juga Amin Rais. Namun Soeharto menolaknya. Sepak terjang Amin Rais yang begitu keras pada Orde Baru membuat Soeharto sama sekali enggan bertemu dengannya. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dari yang semula dijadwalkan hanya 30 menit. Saat itu Soeharto didampingi oleh Mensesnek Saadillah Mursyid dan Yusril Iza Mahendra. Para tokoh memaparkan situasi terakhir di mana berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Namun Soeharto menolaknya. Ia lalu mengusulkan pembentukan Komite Reformasi. Saat itu, ia menyatakan juga ketidaksediaannya untuk dipilih kembali. Sayangnya, itu tidak cukup untuk meredam aksi massa. Para mahasiswa pun semakin berdatangan dan memenuhi gedung DPR. Lalu sang lokomotif reformasi, Amin Rais, menyerukan agar esok nanti massa mendatangi lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Jalan menuju Monas diblokade aparat keamanan bersenjata lengkap dan dipasangi banyak sekali pagar kawat berduri. Menyaksikan itu, pada dini hari Amin Rais berubah pikiran. Ia meminta agar massa tak datang ke lapangan Monas karena khawatir akan menelan korban jiwa. Akhirnya, massa tetap bertahan di gedung DPR MPR dengan jumlah yang terus bertambah. Mereka masih dengan tuntutannya, yaitu mendesak agar Soeharto segera mundur. Malam harinya, Soeharto menerima surat dari 14 menteri anggota kabinetnya. Mereka menyatakan tidak bersedia duduk dalam kabinet reformasi yang akan dibentuk Soeharto untuk meredam desakan mundur. Soeharto sangat terpukul. Orang-orang terdekat yang sangat loyal kepadanya saat itu balik badan meninggalkan. Pada pukul 23.20 waktu Indonesia bagian Barat, Yusril Iza Mahendra bertemu dengan Amin Rais. Dalam pertemuan itu, Yusril menyampaikan bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatannya. Yusril juga menginformasikan pengumuman pengunduran diri Soeharto akan dilakukan pada 21 Mei 98 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kabar itu lalu disampaikan juga kepada Nurholis Majid, Syafi'i Ma'arif, MH Ainun Najib, Utomo Dananjaya, Johan Effendi, Amidan, dan yang lainnya. Lalu mereka segera mengadakan pertemuan di markas para tokoh reformasi di Jalan Indramayu 14, Jakarta Pusat yang merupakan rumah dinas Malik Fajar.
pukul 1.30 dini hari, Amin Rais dan kawan-kawan mengadakan jumpa pers. Dalam jumpa pers itu, Amin mengatakan, "Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru." Di Istana Merdeka, Kamis, pukul 9:05 waktu Indonesia bagian Barat, Soeharto mengumumkan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden ketiga RI.